Gimana sih untuk bisa menyemangati teman-teman atau ibu-ibu yang di rumah untuk peluang wirausaha ini? Apapun kendala itu mungkin kita bisa terpuruk, kita bisa nangis, silahkan, tapi jangan berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jelita dimanapun kalian berada. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini Jelita tampil dengan wajah baru. Tapi no worries, hari ini Jelita, Angie, Indira, dan Alia akan membahas satu tema yang menarik. Apa tuh Mbak In? Luar biasa Angie, pagi ini kita dengan konsep baru, ada Bincang Cantik Jelita yang mendatangkan narasumber wanita cantik Jelita. Dan perkenalkan, tamu kita pagi ini adalah Mbak Dia. Mbak Dia, boleh dong perkenalkan dulu Mbak Selamat Dia. datang Mbak Dian kasih, Rasdan, Mbak Angie, Mbak In, dan Mbak Lia sudah mengundang saya di acara Cantik Jelita, bincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak. Nama saya Dian Rahmat, kebetulan udah kenal lama dan beliau juga senior saya di Putri Indonesia. Wow, ternyata. Senang sekali bisa hadir di acara bincang-bincang dan saya di sini membawa Pandu Bungas juga sebagai Wakil Ketua Umum Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Jadi sebuah organisasi yang mengusung gaya hidup sehat tanpa asap rokok gitu. Luar Wah, biasa. udah cantik, sehat Ya, lagi ya. Gaya Mbak hidup sehat Dian, itu demas. cerita dong, dirimu ini kan perempuan bergaya hidup sehat, anak putra putri katanya 5 5 orang, ya. alhamdulillah. Wow. Yang paling besar udah di kelas 12 boarding school, kemudian yang nomor 2 kelas 11 di boarding school juga, yang nomor 3 kelas 10 di boarding school juga. Jadi 3 orang putra semuanya di boarding school. Waduh, Dan sekarang di rumah cuman sama gadis-gadis. Luar biasa ya, seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan putra-putrinya. Betul. Seorang istri yang luar biasa juga mengikuti suaminya yang luar biasa sibuk juga ya. Iya, betul. Dan juga Mbak Dian ini kan wirausaha ya. Iya. Nah, ini kita perlu Alhamdulillah. cari tahu nih, Tahu, Ji, iya. tantangan karena nggak gampang kan. Kita tahu Betul. sendiri kita sebagai seorang ibu, sibuk ngurus anak-anak, Betul. ya sebagai seorang istri kan, Iya, dan ngurus suami juga, Betul. masih bisa nih berwirausaha. Iya, Boleh betul. dong di-share gimana sih? Mbak Dian kan peluangnya dan apa kan tantangannya? Mbak Indira dan juga Angie mungkin perlu ketahui Mbak Dian ini kan mendampingi suami ya, sering Iya. dinas keluar daerah. Betul. Rupanya Mbak Dian tuh di sana kan sering ketemu sama ibu-ibu di daerah nih, masyarakat langsung terjun di daerah. Betul, betul. Nah, menemukan tadi peluang-peluang Betul wirausaha sekali. ibu-ibu di daerah tuh meningkatkan semangat ibu-ibu Iya, betul. di sana. Betul. Tadi yang Angie bilang kan, ibu-ibu nih jangan patah semangat nih, moms di rumah, BBM naik semuanya Iya. Gimana sih untuk bisa menyemangati teman-teman atau ibu-ibu yang di rumah untuk peluang wirausaha ini? Lebih ke menyiasati apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di rumah itu menjadi sesuatu yang baru yang bisa menghasilkan sebenarnya gitu. Jadi awalnya 2 tahun yang lalu saya mengikuti suami pindah tugas di Kabupaten Tanah Bumbu, itu di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sebagai dandim di sana suami, kebetulan jadi istri harus mengikuti semua kegiatan yang ada di daerah itu. Nah, awalnya karena saya senang sekali dengan segala yang berbau wastra Nusantara, akhirnya saya gali itu apa yang khas dari daerah ini gitu. Jadi setelah saya cari tahu, oh ada satu daerah namanya Pagatan, itu sentra tenun. Sentra tenun di daerah Pagatan. Pagatan itu ibu kota Kecamatan Pesan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, saya lihat itu, saya datangin langsung ke sentra UMKM-nya. Banyak sekali yang bagus-bagus, tapi seperti biasa banyak kendala yang mereka hadapi, seperti misalnya pemasaran yang kurang terarah gitu ya, karena mereka selama ini katanya sendiri-sendiri, jadi habis menenun itu dijual sendiri-sendiri. Jadi cakupan untuk pemasarannya pun hanya untuk daerah tertentu saja, atau orang yang datang ke Tanah Bumbu dan sengaja untuk melihat tenun. Kalau tidak itu mereka tidak terjamah gitu. Dan sedikit sekali yang
punya akses keluar daerah untuk pameran misalnya gitu. Jadi di situ saya menggugah hati saya yang juga senang dengan semua Wastra Nusantara ini, gimana caranya ya orang datang ke Tanah Bumbu dan kita pun mendapat income dari situ gitu. Jadi saya lihat kenapa tenun ini tidak dijadikan barang-barang seperti ini misalnya. Ataupun kipas seperti ini misalnya begitu. Akhirnya saya sebagai waktu itu istri Dandim mengajak ibu-ibu persit di Kodim itu untuk lebih mandiri lagi sesuai dengan tema persit ulang tahun persit tahun ini pun mewujudkan persit yang tangguh, inovatif dan mandiri untuk menciptakan keluarga sehat yang berkualitas. Itu temanya relate banget dengan tema kita hari ini gitu ya. Jadi wanita itu nggak harus di rumah, tapi bisa menghasilkan sesuatu dari rumah gitu loh. Maksudnya tidak harus keluar rumah, tapi bisa menghasilkan sesuatu dari rumah. Apalagi zaman digital, zaman digital sekarang kan apa-apa bisa promo dari rumah. Kita cuma menggunakan handphone, bisa nggak perlu punya toko, tidak perlu kita menyewa seseorang misalnya pegawai toko gitu kan. Jadi dari rumah pun semua bisa dilakukan dengan ketikan. Iya. Tapi ekonomi di daerah Ibu tuh yang Ibu dinas kemarin tuh gimana ibu-ibunya itu ada nggak keluhan-keluhan gitu ya, maksudnya ya ampun hidupku makin susah, apa-apa naik, cabai naik, semuanya gitu. Maksudnya kan ini kita melihat juga naik. Ini keluar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya Pak ya. Biasanya bawa uang 100.000 ke pasar itu udah bisa banyak bawanya ya. Belinya udah dapat apa. Sekarang harus dihemat dengan uang 100.000 itu gimana bisa satu hari misalnya untuk makan satu keluarga. Dulu bisa dapat ikan, ayam atau apa, sekarang sayur mungkin tempe, tahu gitu. Tapi bagaimana menyiasati itu supaya kita tetap tercukupi gizi sekeluarga gitu. Nah, ini tugas ibu-ibu yang utama itu luar biasa ya. Ibu tuh sebenarnya jadi manajer tuh paling jago ya. Betul. Dikasih uang seberapa harus bisa pokoknya diatur. Iya. Iya kan? Ya, gimana betul. dong kalau emang cuma dikasih jatuhnya segitu terus kita mau bilang nggak bisa terus gimana? Iya ya. Jadi berarti kan? Mbak Dia melihat permasalahan itu akhirnya mencari peluang. Jadi masalah bukan jadi masalah tapi justru jadi peluang ya. Peluang kemudian jadi solusi gitu. Jadi akhirnya ibu semangat, kita jadikan tenun ini menjadi barang-barang yang mempunyai nilai jual tinggi, tidak hanya di daerah itu tapi kita jual keluar daerah. Nah, awalnya daerah kami itu daerah yang sering didatangi oleh para pejabat TNI misalnya ke daerah tamu misalnya seperti itu. Nah, tadinya saya membuat ini tuh untuk oleh-oleh, untuk souvenir tamu-tamu yang datang gitu. Tapi ketika itu sebelum ini terbentuk, Tan Bumbu Ngasih ini terbentuk melalui ketua daerah waktu itu Ibu Maijen Heri Wiranto, beliau kenapa tidak dibuat yang lebih serius lagi supaya ini tidak saja untuk lokal tapi memang untuk income persit itu sendiri katanya. Wah, saya bilang, oh iya Ibu, terima kasih arahan dan petunjuknya. Jadi akhirnya dari situlah mulainya Tan Bumbu Ngasih terbentuk gitu loh. Jadi tidak saja tas, kita juga ada kipas. Nah, akhirnya saya membawa 16 orang ibu-ibu untuk melakukan pelatihan waktu itu di Jogja dan di Bali untuk pembuatan tas dan kipas ini. Jadi tidak hanya untuk istilahnya menjual saja, pemasarannya saja, tetapi mendapat ilmu produksi dan untuk pengetahuan dari gimana sih nih si tas ini terbentuk gitu. Nah, tetap kendalanya ada bahwa misalnya kita perlu mesin-mesin yang canggih, yang tidak murah, dan itu pun harus kita beli atau adakan gitu. Itu kendalanya di situ saja sih. Gitu. Nah, sebelum mulai ke sana nih biasanya ibu-ibu kan, apalagi ibu-ibu di rumah ya, mau mulai kan suka ada pikiran gini, mau mulai tuh mager, susah gaptek gitu kan. Itu salah satu kendala gitu. Masih punya anak di rumah. Apalagi saya sebagai persit, istri seorang tentara. Ada keterbatasan nih Mbak, ada keterbatasan bahwa kita dituntut untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang juga standby di rumah mengurus suami dan anak. Nah, tapi selain itu kita dituntut juga harus inovatif.
inovasi gitu ya. Apa yang ada ide-ide itu nggak apa-apa dikeluarkan asal tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang istri dan ibu gitu. Ini tuh boleh aku potong dulu. Ini tuh kedengarannya sangat ideal banget ya. Kalau aku pribadi ya, aku tuh selalu orangnya senangnya bicara yang realnya aja deh, nyatanya. Kita kalau bicara idealnya memang aduh kita harus jadi istri yang ideal, ngurus suami, jadi ibu, ngurus anak. Tapi tantangannya, karena aku juga wanita bekerja, tantangannya itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Betul banget. Jadi saya sebenarnya masih wondering gitu ya, pada saat itu pindah ke sana. Artinya dan orang baru ya Ji, Betul. merapat ke masyarakat, mengajak mereka. Itu tantangannya pasti ada juga dong, pasti akan ada mungkin resistensi atau apa. Satu itu, kedua tadi soal waktu tadi, membagi waktu ya Ji, ngurus anak, ngurus suami. Ketiga tadi lagi kendalanya harus ada modal. Betul. Nah itu kalau buat aku kan itu tantangan luar biasa. Boleh nggak sih kasih tips nih buat ibu-ibu wanita jelita yang juga mendengarkan? Yang mungkin sekarang karena mendengar ini mendapat ide atau punya tiba-tiba semangat mimpi, oh iya saya juga mau nih. Kasih dong tips gimana sih mengatasi itu, karena kita tahu nggak semua ibu-ibu kayak tadi Ibu bilang bisa menyisihkan uangnya untuk modal kan, kan untuk mulai usaha kan memang kita perlu modal. Betul. Mungkin nggak perlu keluar dari rumah, betul kayak Mbak Dian bilang ya, pemasaran, tapi untuk mulai produksi dan sesuatu kita perlu modal kan, benar nggak sih? Terutama modal semangat ya Mbak. Nah, itu awalnya. Mbak Dian, dan rasa takut. Keluar dari rasa takut itu lumayan loh, mendobrak zona nyaman kita sendiri. Harus, jadi biasanya kasih tipsnya deh Mbak Dian. Kalau mageran gitu, seperti saya misalnya anak 5, saya baru keluar itu setelah anak-anak sudah besar. Jadi sebelumnya memang fokus ke anak dan suami gitu, dan kemudian dapat tugas di Tanah Bumbu itu buat saya juga, bisa nggak ya? Harus bisa dong, dimanapun perempuan kan memang harus, apa sih istilahnya kalau perempuan itu ditaruh di satu ini aja, apapun masalahnya lo harus jadi gitu kan. Apapun masalah yang dihadapi perempuan, nggak ada yang nggak bisa. Ya paling kita bisa nangis misalnya sekali kalau misalnya ada mentok-mentok masalah atau apa selalu. Tapi setelah itu ya harus bangkit, mau nggak mau ada di bawah kita berapa orang gitu, dan semua juga menunggu action dari kita. Nah setelah itu pas baru nyampe di situ, saya seperti yang saya tadi bilang, saya searching tuh Mbak, apa nih yang khas dari sini, makanannya, terus kulinernya, apa yang bisa saya olah, yang bisa juga membantu ibu-ibu untuk ikut bareng, bisa mewujudkan ini jadi ini sumber mereka juga gitu loh. Akhirnya ketemulah si tenun ini, dan kendala yang pertama adalah itu tadi seperti saya bilang, pertama tenun itu kan harus dibeli putus juga. Jadi mereka pun perlu modal nih si UMKM-nya. Jadi kita nggak bisa yang ambil dulu ya gitu. Terus nanti kita setelah konsinyasi lah istilahnya gitu. Tapi kita juga kan kasihan sama UMKM itu. Nah pengrajinnya lokal itu. Jadi ada satu sentra di daerah Pagatan itu yang memang khusus untuk membuat tenun-tenun seperti ini gitu. Itu pertama pasti modal Mbak. Modal itu yang paling utama karena kita memang beli putus nih si tenunnya. Nah dari situ pun saya melihat tadinya saya perlu cerita sebentar. Pagatan itu daerah di pesisir sungai dan anak laut seperti itu. Jadi kondisi masyarakatnya itu banyak yang menjadi nelayan, petani, juga banyak dari orang-orang luar sendiri, yang dari misalnya dari Banjarmasin, dari pendatang betul. Jadi di sana itu sukunya yang terbanyak adalah suku Banjar, suku Bugis, Jawa, terus kemudian ada Sunda. Pokoknya multi etnis lah gitu. Tingkat ekonominya bagaimana? Seperti rata-rata di daerah Kalimantan sih ya, menengah, ada menengah. Menengah ya. Menengah. Jadi kebanyakan menengah sih gitu. Iya kan di Kalimantan tuh kayak iya, betul. Kalau saya tahu tambah. Betul sekali. Jadi nah itu mempengaruhi si motif-motif yang ada di tenun ini. Gitu. Jadi tidak heran banyak motif yang ada gambar ikan, gambar pohon kelapa, gambar paving block yang di pinggiran gitu. Jadi itu khasnya dari si tenun ini gitu. Terus akhirnya saya bilang sama si pengrajinnya itu, bisa nggak dibikin ini, bisa nggak dibikin itu. Jadi saya pun turun langsung ke pengrajin itu gitu loh. Ayo nggak bisa Bu. Untuk motifnya ya. Karena warna kita sudah baku begini, nggak bisa, pasti harus bisa sebenarnya gitu. Ayo semangat. Itu juga berarti pengrajinnya gitu. Keluar dari zona nyaman mereka ya. Jadi akhirnya pas saya mau bikin ini, rencana mau bikin ini, saya bilang gitu. Nggak bisa Bu, kita baku gitu loh. Punya warnanya seperti ini.
pasti bisa. Saya bilang, ayo semangat. Akhirnya mereka pun belajar. Oke. Mereka pun belajar, oke Bu, nanti kita terima ordernya Ibu, nanti kita preview katanya gitu kan. Kalau misal berkenan kita teruskan. Kan dari situ akhirnya ada bonding yang saya sama perajin-perajin di sana pun akhirnya sudah sehati lah gitu loh. Oke. Nah, itu kendala yang tadinya ada terus bertubi-tubi akhirnya bisa kita selesaikan, seperti misalnya modal itu sedikit demi sedikit, walaupun suami ngoceh juga kan. Jadi ini benar-benar modal pribadi kayaknya. Modal pribadi, betul. Oh, oke. Modal pribadi. Nah, ini kan kebetulan ya Enji, kalau aku lihatnya yang beruntung bisa dari modal pribadi gitu. Ini kalau yang ibu kayak yang tadi Enji bilang, Enji gimana Enji? Kayak saya begitu ya mungkin ya. Kayak nggak bisa nabung dari modal tuh begitu kan nggak mungkin ke suami, Mbak. Nah, bukannya nggak mau kan, mau, tapi kan itu salah satu nana. Betul, tapi nanti jadi cursolnya aku ya. Oke, kembali ke Mbak Dian ya. Tapi sesungguhnya berarti yang Mbak Dian gerakan ini adalah kerjasama antara pengrajin lokal dengan Persit ini. Oke, sehingga terbentuklah satu usaha UMKM si Tanbu Bungas. Nah. Tanbu Bungas itu singkatan sebenarnya. Tanbu itu tanah bumbu, kabupaten tempat kemarin saya berdinas, suami berdinas. Bungas itu bahasa Banjar ya, artinya cantik. Oke. Jadi tanah bumbu cantik gitu. Jadi Bincang Bungas Jelitah. Bungas Banar. Bungas Banar. Ya, Bungas Banar. Oh, gitu. Kemudian itu Anda cantik banget gitu. Pian Bungas Banar. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Oh, jadi ini adalah kerjasama antara Persit dengan UMKM lokal di sana. Oke, dan terbentuklah satu UMKM yang memproduksi tidak hanya tas tapi tadi kipas juga ada. Nih, contoh kipas yang kita pakai ini ya. Ini cantik banget ya. Bisa dilihat. Tapi berarti dari ceritanya Mbak Dian ini ya, betapa luar biasanya daya adaptasi seorang perempuan ya. Bahwa perempuan itu memang tiang sebuah rumah, sebuah keluarga, dan daya adaptasi kita itu luar biasa. Dimanapun ditempatkan kita bisa beradaptasi. Mau sendiri atau berpasangan, kita bisa cepat beradaptasi, ya enggak? Dituntut cepat beradaptasi oleh kondisi kan, betul kan? Terkondisikan mau anak 3, anak 4, anak 5, anak 6, terkondisikan. Jadi berarti sekarang Mbak Dian itu kan berarti sesuai dengan tema yang tadi Mbak Indira bilang, bahwa tantangan dan peluang itu ternyata bisa diselesaikan dari pribadi per pribadi, dan akhirnya bekerja sama dengan anggota Persit juga ya Bu ya. Jadi assalamualaikum buat semua anggota Persit yang bersama dengan Mbak Dian. Berarti ya, Ibu. Kami juga senang ya mendengar keaktifan daripada ibu-ibu TNI Angkatan Darat ya. Luar biasa. Nah, luar biasa. Artinya bisa merangkul masyarakat yang ada di sekitarnya. Memberdayakan yang dia. Jadi dimanapun dirimu berpijak, di situ langit dijunjung. Dan akhirnya bagaimana outputnya? Apakah ada sedikit perbaikan ekonomi kepada pengrajin-pengrajin ini atau? Ya, karena kita sekali order, misalnya ada orderan nih misalnya. Seperti kemarin kebetulan ada yang order sampai 100 tas gitu. Nah, jadi satu tas ini bisa menghabiskan satu kain utuh. Jadi satu roll gitu. Enggak, satu lembar kain gitu. Jadi kita pun ordernya tuh sampai 100 kain, sampai apa gitu. Alhamdulillah ada beberapa yang kita jadikan istilahnya tuh asuhan kita gitu. Jadi di sana yang biasa kita kerjasama gitu. Tidak saja hanya ini, makanannya juga, misalnya ada keripik khasnya itu keripik terong. Terus kemudian ada seperti jadi keripik-keripik itulah gitu. Itu juga UMKM yang asalnya dari sana gitu. Oh, jadi chain of supply-nya tuh udah jelas kan. Ketika dari Persit dapat orderan banyak, maka otomatis pengrajin yang menghasilkan tenun ini juga mendapatkan order yang banyak. Tapi produksi tasnya sendiri gimana Mbak Dian? Apa di sana juga? Enggak, kendalanya di sana seperti yang saya bilang tadi, kita belum punya mesin gitu. Jadi kita masih tetap mengirim ke Jakarta untuk membuat ini. Di Jakarta. Tapi tenunnya di sana berarti ya, kainnya di sana. Hanya tenunnya saja yang diambil dari pengrajin lokal di sana, sementara produksi masih dilakukan di Jakarta. Betul, masih dilakukan di Jakarta karena kita itu kan kualitas juga gitu. Sebenarnya sudah diundang beberapa
kali pameran di luar negeri. Wah, ini Cuman bagus kendala pertama kendala waktu kemarin itu COVID ya, masih COVID. Seperti tahun lalu kan masih kita masih menghadapi COVID. Kemudian juga masalah pendanaan mungkin gitu. Jadi kita harus produksi banyak, kita harus pameran ke sana, terus mengirimkan ke sana juga butuh biaya gitu. Jadi waktu itu terpaksa kita tolak dulu gitu. Ini pada peluang ya, Banget. peluang luar biasa ya kalau bisa Iya, di betul. Siapa tahu suatu hari Ada produksi investor kita ya. bakal tak gentar ya. Betul. Mungkin ada di antara pemirsanya jelita yang mau. Iya, Monggo iya, silakan iya. disampaikan jika ada wanita jelita yang mungkin tertarik untuk sama-sama mengembangkan produk Betul, lokal ya Ji ya. betul. Iya, betul. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Dian harganya sekitaran berapa ya? Ini, Soalnya kan menghitung-hitung tabungan Iya. gitu ya. Bisa Sebenarnya enggak? kalau dibanding sama tas-tas bermerek di luaran sana, ini harganya itu jauh lebih murah dan terjangkau gitu. Jadi kita punya tas yang paling kecil itu harganya dari 500.000 hingga sekitar 3 jutaan. Oke. Dan ini masih di bawah yang 3 juta. Ini sekitar 1,5 dan 2,5-an. Ini seperti ini. Nah ini tenun pagatan ini motifnya motif rumput laut. Oke. Rumput laut. Ya, rumput. Ya iya ya, artinya kan daripada yang puluhan juta itu. Betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya kan. Nah ini kan Menangkap udah budaya dapatkan Indonesia, betul. fungsinya Betul, untuk menyimpan fungsi. dan segala macam, dan juga tetap cantik, Cantik, ya. Oke. Nah baiklah, kalau begitu Mbak Indira, Alia dan Mbak Dian, kita juga pengen dapat tips terakhir dari Mbak Dian mengenai bagaimana sih perempuan-perempuan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada nggak kira-kira tuh vibes dari Mbak Dian supaya kita tetap semangat. Anggap aja lagi ceramain Angelina Sondag gitu kan di tengah-tengah Jangan takut untuk perhimpunan. bangkit. Jangan takut untuk bangkit, tetap semangat. Jadi apapun kendala itu mungkin kita bisa terpuruk, kita bisa nangis, silahkan, tapi jangan berlama-lama. Jadi perempuan itu automatically itu kayaknya kita harus gitu dibangun gitu. Jadi pada saat itu kita punya momen, nah momen itu yang kita ambil bahwa inilah saatnya kita memulai gitu. Oke. Start from here. Oke, Now. harus sesuai dengan moto kita jelita sebagai wanita. Be happy, be healthy, and be Wealthy. Nah, untuk mendapatkan produk-produk ini dan kalau ada sahabat cerita yang ingin kerjasama juga, baik mulai dari rantainya mungkin dan pembuatan tasnya, ini juga bisa menghubungi Mbak Dian langsung. Oke ya, sahabat jelitaku, kayaknya kita masih akan kembali dengan tanya jawab. Iya, Dengan tanya mungkin jawab. ada yang ingin bertanya ada lagi. yang ingin bertanya, Iya, begitu kita kan? buka di next session atau gimana Inji? Boleh kalau misalkan ada juga sahabat-sahabat kita yang di rumah yang ingin bertanya, langsung aja di komen ya gitu. Langsung di komen. Dan kalau kita nggak bisa jawab hari ini, automatically nanti Mbak Dian tuh pasti akan baca komennya dan akan langsung dijawab oleh Mbak Dian. Nanti boleh deh pertanyaan terbaik bisa mendapatkan 1 tas. dari Wow. Kalau gitu saya mau tanya juga deh. Langsung semangat ya jelita ya. Iya, tapi kayaknya ada yang mau tanya tuh Mbak. Ya, Boleh? ini Oh, ya. kita langsung sekarang. Iya. Kita langsung saja ada yang mau tanya silakan. Bagaimana apabila Mbak Diannya, Ibu Diannya berpindah tempat untuk dinas di lain tempat? Ya. Apakah akan terus melanjutkan dan mengangkat perekonomian dan kerjasama dengan pengrajin-pengrajin Tidak ya. di daerah Tanah Bumbu. Tan- Oh iya,